Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Juni 2026 dengan judul Adventisme di Masa Perang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, jangan membunuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Gereja Masehi Advent hari ke-7 baru saja lahir sebagai denominasi yang terorganisasi ketika Perang Saudara menghancurkan Amerika Serikat antara tahun 1861 dan tahun 1865. Perang ini merenggut nyawa populasi negatif yang relatif kecil itu dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan gabungan korban Perang Kemerdekaan, Perang tahun 1812, Perang Meksiko-Amerika, Perang Spanyol-Amerika, Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Korea, dan Perang Vietnam. Namun, Gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak mengirimkan seorang pun menjadi tentara ke dalam konflik yang paling penting ini, yaitu konflik yang menentukan apakah Amerika Serikat akan terus ada sebagai negara yang bersatu dan yang pada akhirnya akan menghapus perbudakan. Mengapa? Apa yang salah dengan orang Advent? Mengapa mereka menahan diri? Itulah pertanyaan James White. Coba jawab dalam Review and Herald terbitan 12 Agustus 1861. Poin pertama berkaitan dengan fakta bahwa orang Advent adalah warga negara Amerika Serikat yang loyal dengan memegang prinsip bahwa perbudakan seperti yang ditujukan dalam nubuatan adalah sebagai dosa yang paling gelap dan paling terkutuk bagi bangsa ini. Bahwa banyak terbitan Advent karena ajaran anti perbudakan mereka telah dilarang keras di negara-negara bagian yang mengakui perbudakan. Dan bahwa mereka termasuk di antara orang-orang yang telah memilih Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang menghapus perbudakan. Pada pemilihan presiden terakhir, White menyimpulkan, kita tahu tidak ada satu orang pun di antara orang Advent yang memiliki simpati sedikit pun terhadap gerakan memisahkan diri. Setelah menetapkan bahwa orang Advent adalah warga negara yang setia, ia melanjutkan dengan menjelaskan mengapa mereka sebagai gereja tidak mengirimkan orang untuk menjadi tentara. Berdiri teguh pada 10 perintah Allah, ia menulis bahwa semua persyaratan dalam perang tidaklah selaras dengan keutuhan dan kesucian hukum Allah yang terkandung dalam 10 perintah Tuhan. Perintah keempat dari hukum itu mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keenam mengatakan, jangan membunuh. Itulah posisi yang telah diambil oleh umat Advent. Posisi ini cukup jelas. Orang Advent tidak dapat menjadi sukarelawan untuk dinas militer karena itu akan menempatkan mereka pada posisi di mana mereka akan memilih untuk secara sukarela melanggar setidaknya 2 perintah Tuhan. White telah mulai memberikan solusi terhadap masalah tersebut meskipun belum selesai. Namun, ia telah mengangkat isu yang akan memengaruhi puluhan ribu kehidupan kaum muda Advent. Tidak semua perkara moral itu jelas di dunia yang penuh dosa. Gereja membutuhkan bimbingan ilahi di masa-masa seperti itu. Berilah kami hikmat ya Tuhan, saat kami sebagai gereja terus bergumul dengan hal-hal penting yang berkaitan dengan tugas kami terhadap-Mu dan terhadap pemerintahan duniawi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.